Shalom semua, selamat bertemu, baik yang di Singapura maupun yang di kota-kota lain. Saya berterima kasih kepada Pak Gembala bersama tim pelayanan sahabat orang sakit. Bagi yang gabung dengan Facebook saya dan Instagram saya yang belum tahu, di dunia ini hanya ada satu gereja yang menyebutkan diri sahabat orang sakit. Jadi di dunia ini nggak ada gereja sahabat orang sakit. Ini hanya ada di Singapura. Nah, Pak Pendeta Stephen sudah menolong, melatih banyak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang ingin bisa jadi berkat untuk orang-orang sakit. Sudah ke Eropa, ke Amerika, ke beberapa negara yang untuk melatih. Nah, nanti saya akan berikan linknya. Ini pelayanan yang luar biasa. Saudara, maaf ya saya cerita supaya saudara tahu. Karena jemaatnya rata-rata orang sakit, maka gereja ini nggak mentingkat persembahan atau perpuluhan. Dalam arti nggak pernah khotbah itu, karena dilayani orang-orang. Dan betul, Tuhan Yesus berkata, orang sehat tidak perlu dokter, tapi orang sakit yang perlu dokter. Nah, gereja ini adalah sahabatnya orang-orang sakit. Nah, kenapa mereka ada di Singapura? Ya karena banyak orang-orang Indonesia berobat itu di Singapura. Puji Tuhan untuk pelayanan ini. Kita perlu support doa. Kita perlu support dana untuk mereka. Karena banyak keluarga-keluarga yang sakit juga. Karena yang ke Singapura tidak semuanya orang yang mampu. Tidak sedikit orang-orang yang susah secara ekonomi. Karena di Indonesia nggak bisa berobat, maka mereka berobat ke Singapura. Pasti jemaat, percayalah, terus kerjakan ini. Sampai Tuhan Yesus datang, kerjakan ini sampai orang-orang itu berjumpa Yesus, disembuhkan. Kita terus berdoa. Dan lagi sekali seorang ingin support mereka, nanti saya beri kontaknya. Baik secara doa, secara dana. Karena banyak juga orang-orang Indonesia yang ke sana itu bukan orang-orang mampu. Baik, saya mau baca ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ya, ini dan saya percaya buat kita yang sedang sakit, firman yang selalu kita nanti-nantikan dalam hidup ini. Karena ini janji Tuhan yang luar biasa. Ia sendiri, ya 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya waktu dia kayu salib. Saya ulangi kalimat pertama ayat 24, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara perhatikan tensesnya, telah, bukan akan, tapi sudah. Nah, mengapa yang dia pikul itu dosa kita, ya, di dalam tubuhnya? Kenapa yang dia pikul itu dosa kita? Nah, saya mau bacakan Mazmur 107, ya. Nanti kita kembali ke 1 Petrus 2 karena kita belum selesai. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Ya, sudah sering kita juga baca. Nah, biarlah hari ini Tuhan ingatkan kita lagi. Ya, begini masalahnya. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit. Perhatikan. Ada orang-orang menjadi sakit karena oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan kita. Saya ganti dengan kata ganti kedua jamak. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan sendiri, ya, yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan kita. Nah, karena salah satu sumber penyakit itu kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan itu memang manusia yang seperti itu. Nah, untuk itu tadi kita baca di 24.
Mengapa Tuhan Yesus tanggung dosa kita di tubuhnya? Karena yang sakit kan fisik kita. Jadi ada harapan bahwa penyakit yang karena dosa kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib. Nah, perhatikan. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu kan 2000 tahun yang lalu. Kita belum ada. Nenek moyang kita juga belum ada. Nah, bagi saudara yang sedang sakit, inilah harapan yang kita nantikan. Sakit apapun juga, nggak perlu diberitahu kepada Tuhan Yesus karena dia tahu. Apalagi hari-hari ini COVID-19 luar biasa. Itu sebabnya mari kita mempercayai. Oke, saya baca dulu sampai selesai Mazmur 107 tentang orang sakit ini. Ayat yang ke-18. Mereka muak terhadap segala makanan. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berserulah mereka kepada Yahweh, Bapa kita di surga, dalam kesesakan kita. Kesesakan kita yang tertekan karena penyakit dan karena macam-macam dalam hidup ini. Kita berseru-seru kepada Bapa di surga dalam kesesakan kita dan diselamatkannya. Nah, ini yang tertulis di 1 Petrus 2:24. Lewat kematiannya di kayu salib, lewat tubuh Yesus, semua dosa kejahatan kita, maka dikatakan Tuhan menyelamatkan kita. Saudara, kata menyelamatkan, kata diselamatkan, kata selamat kita, itu artinya luar biasa. Tidak hanya selamat dari dosa dan neraka, tidak. Tapi kata selamat di sini itu artinya dipulihkan. Yang sekarang rusak karena dosa, dipulihkan kembali kepada posisi pertama waktu saudara dan saya diciptakan. Nah, posisinya di mana? Kejadian 1:26. Waktu kali Papa baru punya ide untuk menciptakan manusia atau melahirkan manusia, maka dia berkata di Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. In his image, in our image. Saudara dan saya pada mulanya itu serupa dan segambar. Ini keren sekali. Nah, waktu itu jelas tidak ada dosa dalam hidup kita. Renungkan kalimat, tidak ada dosa karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Keren ya? Nah, jadi kata diselamatkan itu nggak cuma disembuhkan, saudara. Daripada disembuhkan, yaitu posisi kita dikembalikan kepada posisi semula waktu Tuhan ciptakan kita. Itu kan luar biasa. Maka itu dalam hidup ini penting sekali kita melakukan kehendak Tuhan karena kita tahu apa yang Dia kerjakan itu sempurna atas hidup kita. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi masih ayat yang ke-19. Maka berseru-serulah mereka yang sedang sakit itu kepada Yahweh Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan, rasa takut, rasa gentar. Saudara dikasih Tuhan, secara medis dibuktikan. Saudara kita yang menjadi korban karena COVID-19. Ternyata sebagian mereka itu meninggal bukan karena virus itu, tapi karena kecemasan yang berlebihan. Wajar saudara orang karena itu cemas, apalagi berita-berita yang ada. Nah, kecemasan itu menurut Mazmur 107, Tuhan Yesus sudah angkat, Tuhan Yesus sudah
Gantikan kecemasan itu. Ini luar biasa. Bersyukur kepada itu saudara. Yang sedang sakit apa saja. Dan kita mendengar diagnosa dokter. Dengar saja. Kita terima masukan dalam hati dan pikiran kita. Karena apa yang dokter lakukan? Itu karena mereka belajar. Dan memang begitu hasil dia. Tapi saudara dan saya yang sedang sakit harus lebih mendengar apa kata. Sebab kata dokter itu di bawah otoritas apa kata Tuhan. Tolong catat kalimat ini. Kalau kita sedang sakit dan kita menempatkan apa kata dokter atas apa kata Tuhan, saya ulangi lagi. Kita sedang sakit, lalu kita menempatkan apa kata dokter di atas apa kata Tuhan, maka kecemasan kita makin menjadi-jadi. Kenapa begitu? Karena yang namanya ini itu terus berkembang. Coba renungkan. Satu kali orang berkata kepada kita, kamu kok jelek ya? Maaf ya. Kamu itu kok bau ya? Maaf. Kamu itu kok kurang pinter ya? Kalau nggak berkata bodoh. Saudara, begitu satu kata itu kita terima dari siapapun yang ngomong kepada kita. Kalau kita lagi renungkan, ya dengar, kalau kita lagi renungkan kata itu, diam sebentar, terus diulang, kamu kok jelek ya? Iya ya, orang berkata aku ini jelek. Kamu itu bodoh loh. Kamu itu begitu. Dengar, saya mau tanya, saudara. Satu kata itu yang kita dengar, lalu kita olah di pikiran kita, lalu kita cerna ulang-ulang. Saudara tolong catat. Satu kata itu dalam waktu sekian menit. Bukan sekian jam. Sekian menit. Kata itu berkembang, saudara. Jadi besar. Dan percayalah, besok setelah lewat semalam, kita endapkan kata-kata itu di pikiran kita. Setelah lewat semalam, besok kita bangun, satu kata tadi. Kamu jelek loh. Kamu itu kurang pintar loh. Maaf, kamu itu bau loh. Saudara, kata itu merusak kepribadian kita. Ini kecemasan kita. Apa yang dikatakan kita harus terima karena memang mereka sekolah dan mereka belajar. Kita harus menghargai. Dokternya tidak salah. Salah cara kita mencerna, yang salah cara kita menerima kata-kata itu. Ini yang kita harus belajar dalam hidup kita, saudara. Saya ulangi lagi ya, kenapa ada firman ini? Yang baru gabung, Mazmur 107 ayat yang ke-19. Ya, Mazmur 107 ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam dan dikembalikan posisi kita yang sakit, yang rusak karena dosa, diselamatkan, dikembalikan posisi kita, ya, dan dari kecemasan. Perhatikan kata kecemasan ini. Jadi saya ulangi supaya kita ingat. Sekian puluh persen orang itu sakit dan sampai meninggal. Sebetulnya bukan karena penyakit itu, bukan karena bakteri itu, bukan karena virus itu. Sumber terbesarnya karena kecemasan. Takut, aduh nanti bagaimana ya, aduh itu orang sakit kayak aku. Baru meninggal, aduh bagaimana aku. Nah itu cemas. Ulangi, kecemasan kita itu karena kita satu kata atau satu kalimat. Nah, satu kata cukup
merusak seluruh metabolisme tubuh kita. Saya ulang, satu kata yang kita terima lewat telinga dan kita olah lewat pikiran kita. Satu kata. Maaf. Orang sehat, saudara. Enggak apa. Ternyata ada salah diagnosa. Enggak tahu sengaja atau tidak, atau lupa, atau bagaimana. Maaf, saya cuma memberi contoh ya. Jangan nyalakan siapa-siapa. Tiba-tiba dokter itu munculkan kata kanker. Padahal dokter itu nggak bermaksud bahwa kita kena kanker, tidak. Mungkin ada kalimat sebelum kata kanker, tapi kita nggak sempat dengar jelas. Mungkin begini, ini loh gejala kanker. Nah, kata gejalanya kita nggak dengar. Yang masuk cuma kata kanker. Saya mau sampaikan kepada saudara, satu kata kanker. Itu kita dengar. Dan kita olah di pikiran kita. Masuk ke memori kita. Saudara tahu nggak dampak kanker? Setelah sekian menit kita renungkan kata itu. Wow, kata kanker itu berkembang. Di pikiran. Lalu muncul jangan-jangan. Aduh ya kalau ya. Aduh bagaimana. Besok pagi setelah kita mendengarkan semua kata kanker itu. Besok sudah berkembang jadi. Aduh, ngeri sekali. Nggak ada maksud ini, saudara. Maka itu saya ulangi lagi. Hari ini ambillah keputusan bahwa kata dokter, kata orang, baik satu kata maupun satu kali, tempatkan di bawah kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itulah firman Tuhan. Kita tempatkan di atas dan paling tinggi hidup kita. Catat ini baik-baik. Maka rajinlah firman Tuhan. Rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Sama seperti orang ngomong satu kata kanker. Jelek, kamu bodoh, kamu bau, kamu begini. Itu kalau kita kembangkan rusak hidup ini. Semalam aja wah luar biasa. Apalagi 2 malam. Apalagi sampai seminggu. Muncul terus itu. Maka itu saya sering memberi ilustrasi ini. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi ini cuma contoh supaya kita makin mengerti. Kecemasan kita itu sumber penyakit. Kecemasan kita itu membuat virus, bakteri berkembang banyak di hidup kita. Kecemasan itu membuat metabolisme tubuh kita terganggu. Tolong catat ini. Nah, begini ilustrasinya. Jangan tersinggung ya. Maaf, saya cuma ngomong. Kalau ada gembala saudara, gembala saya tanya, saudara-saudara, 2 minggu lalu saya ini khotbah apa? 2 minggu lalu loh. Ya, berarti ini tanggal 12, 7, tanggal 5, dan selanjutnya 2 minggu, berarti akhir Juni. Pendeta kita khotbah apa? Rata kita berkata, lupa. Wajar. Loh, wajar, nanti saya akan uraikan. Tapi, kalau firman mama mertua, sudah 2 tahun, bukan cuma 2 minggu yang lalu. Maaf, saya cuma memberi contoh. Kenapa firman mama lebih gampang kita hafalkan daripada firman? Betul tidak? Ini ilustrasi, jangan tersinggung dulu. Karena firman mama mertua kita kembangkan. Yosua 1 ayat 8 kita pakai ayat itu. Perkatakan kitab Taurat itu dan renungkan siang dan malam. Apa firman mama yang sudah 20 tahun lalu kita masih ingat? Karena firman mama mertua kita perkatakan, ya ketemu ipar kita yang lain, kita
Ih, kok mama itu ke aku ya? Dia ngomong gitu nggak ke kamu? Nah, diulang lagi. Lalu direnungkan siang dan malam. Apa yang diomongkan mama mertua. Jadi, mama mertua itu kita ingat. Terima kasih, hamba Tuhan dari Manokwari. Koyanto hadir juga lewat Facebook. Nah, saudara, ini yang kita harus renungkan. Firman Tuhan, bukan firman orang. Kenapa firman Tuhan 2 minggu yang lalu nggak ingat? Kita nggak memperkatakan dan kita tidak merenungkan. Kata-kata dokter, kata-kata orang lain, kali kita ulang-ulang. Maka itu kita hafal. Firman Tuhan tidak pernah kita hafal karena kita tidak merenungkan, tidak memperkatakan. Nah, jadi kecemasan kita, ya kecemasan kita karena kita dengar sesuatu. Percaya tidak? Kalau firman Tuhan yang kita dengar, kita nggak akan cemas. Maka itu ayat berikut, ayat 20. Saya percaya sahabat orang sakit nggak akan ayat ini. Mazmur 107 ayat 20. Karena ayat ini adalah satu-satunya ayat di Alkitab. Obat atas hidup kita. Ya, Mazmur 107 ayat 20. Pasti yang sahabat orang sakit sudah ngerti ayat ini. Disampaikannya firman-Nya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkan yang sakit, disembuhkannya mereka. Hanya karena firman Tuhan. Saudara, berarti ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dan kita disembuhkannya, berarti Tuhan itu obat. Betul, firman ini obat. Oh, terima kasih Bapak. Dan kalau firman Tuhan itu obat, paling penting, ini gratis. Betul? Ini gratis. Karena firman Tuhan nggak pernah. Saudara, ini yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Maka itu sebagai sahabat orang sakit, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dan saya hanya menanti firman. Menanti firman. Menanti firman. Alkitab. Khotbah dari banyak hamba-hamba Tuhan. Apalagi dalam masa COVID-19 ini, kita punya banyak waktu. Buka handphone kita, laptop kita. Dengarkan banyak firman Tuhan. Sampaikan, sehari mau berapa kali silakan. Saudara yang sedang sakit, inilah obat luar biasa. Firman-Nya, bukan yang lain-lain. Rudi Tanoyo sekeluarga. Saudara yang sedang isolasi mandiri karena COVID-19, saya pesen ya, kalau perlu hal-hal penting saja, saudara buka sosial media saudara. Kenapa? Karena sebagian besar berita di sosial media itu membuat kita cemas. Betul? Maka yang sedang isolasi mandiri, yang sedang di rumah sakit atau di rumah, yang sedang sakit, perbanyak firman masuk ke hidup kita. Jangan izinkan kata-kata, suara-suara yang lain. Maka itu saya ulangi lagi. Tempatkan kata Tuhan paling atas. Baru kata orang. Jangan dibalik. Jangan kata orang di atas, lalu kata Tuhan di bawah. Jangan. Ada yang sambung lagi. Sosial media itu menakutkan. Karena tinggal orang asal ngomong kok. Kita juga bisa nulis. Oke? Sekarang kita lihat. Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Luar biasa. Bapa kita di surga. Yohanes pasal yang pertama. Ayat pertama. Terima kasih Bapak. Yohanes 1 ayat 1. Padamu adalah firman.
Tolong catat. Pada mulanya adalah firman. Nah, 90 sekian persen, kalau yang namanya manusia mulai sesuatu, maka muncul istilah pada mulanya adalah maaf ya, dan itu salah. Yang sakit wajar. Pada mulanya adalah dokter. Atau pada mulanya adalah obat. Wajar. Itu yang. Dan hari ini saudara dan saya harus ambil keputusan. Pada mulanya harus firman, bukan yang lain-lain. Saya ulangi, pada mulanya adalah firman, yang lain-lain. Setuju ya? Loh, kenapa harus firman? Kalimat berikut Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu Tuhan itu sendiri. Maka itu yang sedang sakit, enggak usah bergumul dengan yang lain. Enggak nanti yang lain untuk datang. Apalagi yang kena COVID-19. Dokter yang masuk ke kamar kita pun pakai penutup APD. Semua kita enggak tahu ini dokter ini laki atau perempuan. Ngomong pun kita enggak begitu dengar. Mulai hari ini yang sedang terbaring di tempat tidur karena sakit, yang sedang isolasi mandiri, selalu mencari firman. Sebab firman itu ada diri. Karena firman itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu bersama-sama dengan firman-Nya. Dan firman-Nya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau tiap saat dalam hidup kita, baik yang sedang sakit maupun yang sedang sehat, hadirkan firman. Itu firman itu hadir, maka Yesus Tuhan itu hadir bersama firman-Nya. Itu jauh lebih penting daripada kehadiran istri kita, suami kita, kehadiran anak kita, kehadiran orang tua kita, kehadiran pacarmu. Maka firman itu jauh lebih penting untuk hadir di hidup. Bukan yang lain-lain yang kita tunggu. Keren gak ini saudara? Terus ayat 2. Ya. Maaf. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah ia bersama dengan Tuhan. Firman itu. Oh, apa itu? Ayat 3. Ayat 3 perhatikan ya. Sekali. Segala apa saja. Segala sesuatu. Jadi, saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini luar biasa. Itu dijadikan oleh firman. Sebab tanpa firman gak ada sesuatu pun yang telah jadi dalam hidup ini. Maaf ya saudara, jangan tersinggung saya berkata ini. Memang kita perlu obat, jelas kalau sakit. Tapi hari ini ambillah keputusan. Obat kita perlukan kalau kita sakit. Tapi mari kita hari ini mengambil. Ada yang jauh lebih hebat daripada obat yang kita perlukan. Yaitu firman. Lagi sekali firman. Setuju ya? Nggak ada yang lain. Maka itu kalau Yohanes 1 ayat 3 berkata. Segala sesuatu diciptakan. Dijadikan oleh firman. Maka kesembuhan yang paling indah obatnya adalah firman. Tidak ada yang lain. Hati-hati dengan kata orang. Lagi sekali. Hati-hati dengan kata orang. Lihat itu. Supaya Tuhan
dipermuliakan lewat hidup kita. Hati-hati dengan kata Tuhan, ya, dengan kata orang, supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kata Tuhan itu penting sekali. Jadi mari saudara, mulai hari ini kita hidup sungguh dalam kebenaran ini. Katakan amin. Tidak ada yang lain kita perlukan dalam hidup kecuali firman. Firman. Karena itu yang menyembuhkan kita, menyehatkan kita, itu yang memulihkan hidup kita. Jelas ya? Kembali ke 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, firman ini penting sekali kita miliki dalam hidup kita. Ya, saya ulangi, ia sendiri, 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, salib itu tempat titik terakhir setan itu dikalahkan. Katakan amin. Di kayu salib itu titik terakhir. Firman itu, maaf, segala sesuatu diselesaikan oleh. Maka itu ada 7 kalimat, 7 kata yang terus ucapkan waktu dia tergantung di kayu salib. Ketika dia memikul dosa kita. Nah, salah satu dari 7 itu. Luar biasa. Sudah selesai. Masih ingat? It is finished. Sudah selesai. Maka kalau sudah selesai, ya berarti sudah. Kita nggak usah ragu-ragu. Kita nggak usah takut lagi. Itu harapan. Maaf, saya tidak menakut-nakuti. Kalau sampai suatu hari, maaf, semua kita akan menyelesaikan, ya, tugas kita di dunia ini. Walaupun karena sakit itu, saudara tetap ucapkan syukur dalam hidup ini. Karena semua kita suatu hari nanti, berarti ya, suatu hari nanti, kita harus selesai kok tugas kita di dunia. Entah di umur yang keberapa. Maka itu yang penting, firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nggak usah takut kalau itu harus terjadi di hidup kita. Yang penting selama kita hidup berkenan kepada Tuhan. Selama kita hidup, kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ikuti firman-Nya. Jadi yang lain, kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55? Hai maut, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu. Jadi jelas ya untuk hal ini, wah kalau demikian menyenangkan sekali dalam hidup ini. Oke, siapkan diri. Yang terbaik terjadi buat hidup kita. Karena Tuhan sayang kita semua. Nah, jadi kata yang penting yang Yesus ucapkan untuk kita di kayu salib. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semua itu. Kita tinggal ikuti saja apa yang Tuhan mau. Masih 1 Petrus 2:24. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Nah, dulu kita mati terhadap dosa. Karena dosa kita pilih dalam hidup kita. Ya. Supaya kita yang telah mati. Terima kasih Bapak. Hidup untuk kebenaran. Hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Wow, itu luar biasa. Jadi, lakukan yang waktu kita masih sehat dan waktu kita sedang sakit. Lakukan yang terbaik. Karena kita harus hidup untuk kebenaran itu. Nah, setelah itu semua kita lakukan, kita percaya bahwa waktu dia tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita. Saya ulangi, waktu Yesus tergantung di kayu salib, di dalam tubuhnya, dia memikul dosa-dosa kita. Kita tahu di atas salib itu semua yang dia kerjakan sudah selesai.
untuk memikul dosa-dosa kita. Maka itu saya katakan tadi, titik terakhir kekalahan iblis dan kemenangan kita, titik terakhirnya itu di kayu salib. Dan tolong catat, itu sudah selesai. Waktu dia tergantung. Dan waktu Yesus mengalami itu kita belum ada. Karena itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Maka itu kalimat terakhir di ayat ini, oleh luka-lukanya, ya, kita telah sembuh. Bukan akan, telah sembuh oleh luka-lukanya. Oh, terima kasih. Begini ya, terakhir ini. Nanti Pak Pendeta akan sharing selanjutnya ini. Punya pengalaman yang luar biasa. Begini. Jadi kalau kita sakit, tahun depan, 2021 kita sakit. Saudara tolong catat, kita ini sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Loh, kok bisa begitu? Ya ini firman-Nya. Jadi kita ini belum sakit, karena kita belum lahir, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah kok bisa begitu? Nah ini memang iman kita. Bersyukur dan bersuka cita karena kita sudah sembuh sebelum kita sakit. Bahkan kita sudah sembuh sebelum kita lahir. Nah saya beri contoh fakta. Saya lupa di daerah bagian mana. Kalau malam saudara, tenggara atau mana. Kalau cerah langitnya, maka kita akan sebuah gugusan bintang namanya Andromeda. Ya. Nah, para ahli perbintangan menghitung jarak Andromeda ke bumi. Nggak dipakai ukuran kilometer ya, tapi tahun cahaya. Nah, jarak Andromeda ke bumi itu 19 tahun cahaya. Jadi kalau nanti malam langit di daerah kita cerah, lihat ke satu arah, maaf saya lupa di mana arah bintang Andromeda, maka sudah lihat gugusan itu. Nah sinar yang nanti malam kita lihat masuk ke mata kita. Nanti malam loh, jadi hari ini ya, sinar yang kita lihat itu, ternyata sinar itu adalah sinar yang diberikan oleh bintang itu 19 tahun yang lalu. Wih, lama sekali. Nah, itu bedanya. Karena waktu kita masih di atmosfer bumi, kita masih kena gravitasi bumi, maka kita tunduk pada peraturan bumi ini. Nah, di luar angkasa, di luar atmosfer bumi kita, itu ada waktu seperti kita 24 beda. Maka itu para astronot sudah terbang ke ruang angkasa, umurnya nggak seperti umur kita lagi, beda. Pola tidur, pola minum juga beda semuanya. Nggak banyak, sedikit yang diminum dan dimakan. Itu pun cuma seperti pil atau kapsul. Sudah cukup kenyang. Karena gravitasi bumi tidak kena kepada tubuh astronot. Nah di luar itu, waktu nggak seperti kita. Setahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu, tidak beda. Nah jadi kalau saudara ingin menunggu sinar langsung dari Andromeda, kita harus terbang ke sana dan perlu waktu 19 tahun. Nah, ilustrasi ini membuat kita. Jadi yang sakit ada harapan. Saudara dan saya sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus Tuhan di tubuhnya mengalami luka-luka karena penyiksaan dosa-dosa kita. Terima kasih untuk itu Tuhan. Maka itu yang sakit sekarang, ucapkan syukur. Terima kasih. Menurut firman-Mu, aku sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Nah, karena saudara punya iman kepada firman Tuhan, maka kecemasan hilang. Kalau kecemasan hilang, maka muncul hati yang gembira, obat yang manjur. Nah, cemas itu membuat sakit sederhana jadi parah. Yang manjur, hati yang gembira, kecemasannya hilang karena kita firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Lakukan itu saudara, maka itu hebat, gratis lagi. Buang kecemasan, percaya kepada Tuhan Yesus walaupun mungkin sulit kita bergumul, maka itu latih otak kita hanya terima kata Tuhan, bukan kata orang. Amin. Tuhan Yesus
terima kasih Pak Stefan, saya boleh berbagi. Saya ingin ya Pak Pendeta Edo sharing untuk kita. Silakan. Ya, ketemu nanti lagi ya. Terima kasih saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan menambahkan kepada kita buat firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Ya, ini Pak Edo ya ini ya. Ya. Ya, shalom Pak Stefanus. Ya, salam kenal, saya Eliezer Edo. Oke, terima kasih kalau bisa diizinkan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kalau dipikir secara sederhana, dari apa yang tadi disampaikan oleh Koden, sesungguhnya bahwa sakit kita, baik sekarang maupun masa yang akan datang, dikatakan itu sudah sembuh. Pasti dari pernyataan ini masih begitu banyak di antara saudara yang tetap rasanya kok itu benar. Tetap fokusnya tetap pada apa firman sudah disampaikan. Saudara jemaat yang ada di sana, ada maksud saya beberapa hal adalah paling tidak kita bisa menyimpulkan secara sederhana kenapa orang itu sakit. Tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Alexander atau Koden. Nah, kita mesti tahu bahwa ada sakit penyakit itu yang kita timbulkan karena dosa kita atau kesalahan kita. Ada juga sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Tapi ada juga sakit itu terjadi karena iblis yang bekerja dalam hidup kita. Tapi ada juga yang keempat, bahwa sakit penyakit itu terjadi di dalam hidup kita oleh cara atau pola kita yang salah. Kita tidak perlu menguraikan hal itu, apa itu cara hidup yang salah. Banyak hal sebetulnya. Nah, satu hal yang ingin saya yakinkan kepada saudara adalah begini. Apapun masalah atau sumber dari sakit itu, kalau kita berfokus kepada sakit itu sendiri, maka lama-kelamaan kita akan menemukan bahwa kita ini hancur oleh karena kita berfokus kepada sakit penyakit itu. Tetapi kalau kita tidak berfokus, konsentrasi terus-menerus kepada sakit itu, kita fokusnya kepada pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sakit yang sedang kita alami, maka kita mengalami kemampuan. Iman kita itu growing, bertumbuh sedemikian rupa. Saudara, oleh bilur-bilur Yesus, kita semua telah disembuhkan. Meskipun penyembuhan ini termasuk di dalam fisik kita yang sakit. Tetapi yang terutama, bilur-bilur yang dimaksudkan di sini adalah jiwa kita, roh kita, terutama adalah dosa kita yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya tidak mengajar saudara untuk skeptis, tapi justru disinilah yang seringkali bagaimana kita harus fokus kepada hal yang benar. Maksud saya begini, kalau saudara yang bergumul, aku ingin sembuh, aku ingin sembuh, aku ingin sembuh, pokoknya aku ingin sembuh. Saudara datang ke pendeta ini, saudara datang ke pendeta itu, dan saudara tahu persis mengapa saudara kepingin sembuh seseorang tiduran, karena di dalam diri saudara ada iman yang mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan. Ya. Kalau toh suatu kali ketika itu betul-betul saudara, maaf ini sekali lagi saya tidak skeptis, toh orang pada akhirnya dia akan mati lagi. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara orang-orang yang telah disembuhkan dengan Tuhan Yesus, toh pada akhirnya sembuh, mereka yang dibangkitkan dari kematian, mereka yang dari lumpuh mereka bisa, toh akhirnya mereka mengalami kematian. Sebabnya ketika Yesus
berkata oleh bilur-bilur, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, lebih banyak fokusnya kepada kerohanian kita, jiwa kita, dosa kita yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tadi saya berkata, kalau kita fokus kepada sakit penyakit kita, maka kita akan hancur, kita akan mudah akan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah punya iman, Tuhan. Apapun sudah aku kerjakan. Tapi faktanya, kenapa sampai hari ini tidak sembuh? Yuk kita fokusnya bukan kepada itu. Fokusnya adalah kepada pelajaran apa yang kita bisa dapatkan. Nah, kalau kita berkata pelajaran apa yang bisa kita dapatkan, maka kita akhirnya ketemu kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita ketemu dengan rencana Tuhan di hidup kita, maka akan pernah kita itu ngomel kepada Tuhan. Menyalahkan Tuhan, aku ini sudah pelayanan Tuhan, aku sudah berkorban banyak untuk pelayanan, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan, penginjilan dan sebagainya. Jika kita semakin mengenal Tuhan, lewat apa yang kita alami, maka baik kita sakit pun tidak. Kita tahu persis bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Seorang penginjil terkenal dari Amerika namanya Amy Chernow. Berapa tahun yang lalu saya membaca bukunya. Ini seorang luar biasa hebat. Saudara, dalam pelayanannya membangkitkan orang mati, pokoknya mujizat terjadi rupa. Tapi sampai suatu hari dia harus terkapar. Maksud saya, dia berbaring di tempat tidurnya karena dia Tuhan. Coba bayangkan, rasanya kan tidak adil kan? Tapi ketika dia mulai berfokus bukan sakit penyakitnya, dia mulai berfokus kepada firman Tuhan, dia mulai tetap berfokus kepada rencana Tuhan, akhirnya dia bisa melakukan lebih banyak lagi sekalipun itu ada di tempat tidur. Dia mulai menulis buku-buku, bukunya menjadi berkat luar biasa di seluruh dunia. Ada orang yang sakit di dalam Yesus. Sekian puluh tahun, 38 tahun dia sakit. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia tanya, Tuhan yang salah siapa? Orang tuanya kah atau orang ini? Atau si penderita itu? Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan salah siapa-siapa. Tapi supaya Tuhan digenapi. Saudara, kalau kita bahwa salah berdosa, maksud saya kita sakit oleh karena cara hidup kita salah, kita merubahnya. Kalau kita mengalami sakit penyakit oleh karena dosa kita bertobat. Kalau kita tahu bahwa kita sakit penyakit ini dikerjain, saya pakai istilah begitu, kita dikerjain oleh setan, kita lawan dia. Dan kalau kita tahu bahwa sakit penyakit ini diizinkan oleh Tuhan, tidak ada lain. Kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kita. Di dalam pelajaran iman, pelajari dalam kitab Ibrani pasal 11 adalah iman itu apa, kemudian ada begitu banyak contoh-contoh orang yang beriman itu seperti apa. Nah ternyata di dalam kitab Ibrani itu luar biasa. Dengan iman, orang menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dengan iman, orang mengalami penyembuhan yang luar biasa. Tetapi dengan iman, yang ternyata ada orang-orang yang memilih untuk tidak memperoleh apa-apa. Oleh apa-apa di sini termasuk mereka memutuskan untuk tetap, atau kalau dia misalnya sakit, kalau dia menderita, dia tetap memutuskan menderita demi kemuliaan Injil itu dinyatakan. Meskipun demikian, saudara-saudara yang saya kasih, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, fokus kepada firman dan nikmatilah janji Tuhan. Saya sudah bersama-sama dengan Koden 26 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya bergumul dengan lutut saya.
Kami ini punya banyak tempat yang harus dikunjungi di beberapa tempat. Tapi saya punya masalah kalau jalan itu sakit. Tapi saya tidak mau dikalahkan dengan lutut ini. Saya tidak peduli, saya tidak mau fokus dengan sakit. Tidak, nanti kita bisa ngomel. Nah, kita kembali ya. Saya berkata kepada apa yang harus kita sekarang ini fokus. Sekali lagi yang ingin saya mau sharingkan adalah, kalau fokus kita kepada apa yang kita sedang derita, apa yang sedang kita alami, penyakit ini atau penderitaan ini, maka itu akan segera menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita mau berfokus kepada Tuhan yang sedang berkarya di dalam hidup kita, maka akhirnya kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hal ini pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani, terutama pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan, itu sangat luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi, tetap kita jangan berputus asa. Ya, tadi Koden sudah sampaikan, yang gembira adalah obat. Ya. Dan obatnya itu obat yang betul-betul cespleng. Kita tahu istilah itu ya. Cespleng, obat yang manjur untuk kita. Tapi yang paling penting, jiwa kita betul-betul harus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan itulah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara. Terima kasih Pak Stefanus. Diizinkan saya untuk sharing. Tuhan Yesus memberkati. Koden. Puji Tuhan. Waktunya. Oke, saya kembalikan pada saudara, tetap harapan tetap ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati. Sahabat orang sakit, terus bergerak sampai Tuhan Yesus datang. Memberkati semuanya. Shalom.